Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku dari IPNU IPPNU yang insya Allah diberi kemurahan Allah hingga pada sore hari ini, alhamdulillah anak-anakku dari IPNU IPPNU bisa mengadakan pertemuan yang kita akan laksanakan. Ya, semoga ini nanti bermanfaat khususnya bagi saya dan bermanfaat bagi anak-anakku semuanya. Amin. Mestinya saya sudah uzur, sudah maksud saya lebih diutamakan yang muda-muda seperti bapak-bapak guru yang dari MTS yaitu Salam, Pak Lisin, Pak Kusairi, Pak Arif dan Pak Salam, itu semua dari guru-guru MTS yang pantas dan layak. Anak-anakku minta beliau-beliau bisa mengadakan pertemuan atau tatap muka kepada kamu sekalian, sebab saya sudah merasa tertinggal dengan kemajuan era yang ada ini, bahwa semuanya sudah dilaksanakan dengan teknologi yang maju, sedangkan saya tidak bisa mengikuti sudah, karena ya maklum, memang di samping males untuk belajar mengikuti adanya teknologi yang sekarang sudah jamak lumrah harus bisa. Saya merasa ya rasanya berat untuk mengikuti, dan kebetulan saja saya memang sebelum minta beristirahat membawa amanah selaku khotib, saya sudah mengundurkan diri. Dan ini sore ini kebetulan saya ada brosur yang saya simpan, dan insya Allah akan saya sampaikan kepada anak-anakku sekalian. Langsung saja, alhamdulillah kita telah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ibadah. Marilah di dalam melaksanakan ibadah ini, puasa untuk tahun ini, puasa untuk tahun 20 ini memang dilaksanakan berbeda dengan adanya virus corona, dan semoga saja virus corona ini tidak terlalu lama, tidak lama-lama di negara kita, dan sampai wabah virus corona ini kegiatan di Masjid Haramain, Masjid Mekah dan Masjid Madinah juga ditiadakan atau dilarang, dan berjalan dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Saudi dan pemerintah Madinah.
Eh, Semoga kita memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku dari Ibnu dan IPPNU yang berbahagia, setiap hari baik siang maupun malam kita itu sibuk bekerja sehingga menghabiskan waktu dan umur kita, membuat kita lupa dan tidak terasa bahwa sebentar lagi bulan Ramadan sudah berjalan, hari yang keempat atau kelima ya, keenam, sudah yang keenam. Dan mengapa harus kita merasa bersyukur? Karena di antara saudara kita, tetangga kita, dan teman kita sudah banyak juga yang telah meninggal dunia. Oleh karena itu, di bulan Ramadan sebagaimana kesempatan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat dengan melaksanakan puasa, salat taraweh, salat berjamaah, dan semuanya ini biasanya dilakukan dengan syiar. Namun untuk tahun ini khususnya saat menjalarnya wabah corona, itu semuanya diharapkan dikerjakan di dalam rumah, jadi tidak di masjid. Semoga Allah berikan barokah kepada kita di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampai umur kita untuk beribadah di bulan Ramadan ini. Tetapi bagi orang yang tidak beriman dan sebagian masyarakat beranggapan bahwa bulan Ramadan dianggap seperti bulan biasa saja, bahkan sebagai bulan yang menyusahkan karena menghalangi melakukan kebebasan nafsu yang tercela. Anggapan seperti ini jelas tidak benar dan harus kita luruskan sesuai dengan ajaran Islam. Maka dari itu, marilah kita mengajak kepada saudara kita, tetangga kita, teman kerja kita, agar mereka merasa senang hati dan bergembira juga, sehingga kita dapat melaksanakan puasa Ramadan sebulan penuh, baik dari tahun kemarin maupun tahun yang akan datang dan tahun ini. Man farih ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang bunyinya, man fariha bidukhuli Ramadana dakhalal jannah. Barang siapa yang bergembira sebab datangnya bulan Ramadan untuk berpuasa, maka dijamin masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Anak-anakku dari IPNU ataupun IPPNU yang berbahagia, kita sebagai umat Islam yang ditakdirkan oleh Allah menjadi warga negara Indonesia dalam melaksanakan ajaran agama, bahwa pemerintah melalui Kementerian Agama dan melalui undang-undang, misalnya dalam pantauan 1 Ramadan ataupun 1 Syawal, ditetapkan melalui sidang isbat yang dihadiri oleh ulama dari berbagai organisasi, para ahli hisab dan ru'yah, anggota badan hisab dan ru'yah yang telah berupaya dan berikhtiar dengan menggunakan teknologi yang canggih dan modern, kemudian diumumkan oleh Menteri Agama bahwa
1 Ramadan telah disepakati jatuh pada hari Jumat, hari Jumat. Betapa damainya bila umat Islam di Indonesia bisa berpuasa secara bersama dari awal sampai akhir mengikuti keputusan pemerintah. Oleh karena itu, kepada semua umat Islam khususnya para ustadz, para kiai untuk mengikuti siaran langsung televisi dari Menteri Agama RI yang telah menetapkan sidang isbat dengan Ramadan tahun ini jatuh pada hari Jumat tanggal berapa? Tanggal yang masih ingat kemarin kita diawali tanggal berapa itu Ramadan? Dalam 24. Alhamdulillah. Secara fakta dan ilmiah yang didasari dengan hati nurani tentu lebih yakin dan mantap bagi umat Islam yang mengikuti pemerintah lebih banyak daripada mengikuti pendapat kelompok tertentu atau perorangan yang keilmuannya dan alat pendukungnya masih diragukan, karena setiap ibadah itu harus dilakukan dengan dasar dan keilmuan yang benar sehingga tidak ragu-ragu dalam ibadah. Anak-anakku semuanya dari IPNU dan IPPNU yang berbahagia, puasa Ramadan menjadi kesempurnaan keislaman seseorang karena termasuk rukun Islam dan hukumnya wajib bagi umat Islam yang memenuhi ketentuan syarat dan rukun puasa. Oleh karena itu, kita wajib mengajak anggota keluarga, tetangga dan orang Islam yang lain untuk bersama-sama melaksanakan puasa Ramadan, menjadi manusia yang lebih bertakwa sebagaimana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu semua untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan puasa kepada orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu semua bertakwa. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Berdasarkan ayat tersebut, kita telah berpuasa menurut ajaran Islam setiap bulan Ramadan dengan tujuan mengharapkan ridho dan iman dan takwa kepada Allah, agar kita dapat mencapai tujuan hidup, yaitu kesenangan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Maka dengan puasa Ramadan, Rasulullah telah bersabda, lis-shaimi farhatani, farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Rawahu Tirmidzi. Bagi orang yang berpuasa memperoleh 2 kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika berbuka puasa dan kebahagiaan ketika menghadap Tuhannya di akhirat. Hadis riwayat Tirmidzi. Anak-anakku sekalian, dari IPNU ataupun IPPNU, usaha yang harus dilakukan agar berpuasa dengan sempurna antara lain, yang pertama, persiapan mental ataupun rohani, yaitu hati dan pikiran dalam keadaan senang dan optimis bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan untuk berpuasa dan memperbanyak ibadah serta amal saleh. Yang kedua, persiapan jasmani, yaitu selalu menjaga kesehatan tubuh dengan makan
yang bergizi sesuai dengan kebutuhan tubuh kita, menghindari makanan dan minuman yang menyebabkan badan kita menjadi sakit. Bagi yang kurang sehat, segera berobat ke dokter sehingga dapat melaksanakan dengan sempurna puasanya. Yang ketiga, persiapan ilmu, yaitu membaca kembali buku tuntunan puasa, mengikuti pengajian tentang puasa dan bertanya kepada ustadz cara puasa yang benar menurut ajaran Islam, serta mengikuti siaran televisi tentang awal dan akhir puasa Ramadan agar puasa kita tidak sekadar memperoleh lapar dan haus saja. Yang keempat, persiapan materi, yaitu mempersiapkan bahan-bahan untuk makan sahur dan berbuka puasa dengan makanan dan minuman yang bergizi dan sehat. Persiapan seperti ini tidak harus dengan biaya yang mahal, bisa dicukupi dengan nasi, lauk, sayur, buah, dan teh manis. Yang kelima, persiapan sarana, yaitu persiapan salat, sajadah, pakaian lengkap seperti baju lengan panjang, sarung, peci, dan minyak wangi untuk melaksanakan salat tarawih di masjid, karena kita menjadi tamu Allah, yaitu dilaksanakan di masjid. Namun untuk kali ini alhamdulillah masjid kita masih bisa laksanakan di masjid, sebab ada di tempat-tempat yang lain kiranya bisa dikerjakan di rumah, tidak dilaksanakan di masjid. Toh mestinya yang lebih utama harus dilaksanakan di masjid. Cuman karena memang ini baru ada musibah corona, sehingga MUI pun sebagai organisasi agama juga menyarankan kalau bisa dilaksanakan di rumah saja. Semoga kita bersama sekeluarga dapat melaksanakan puasa Ramadan dengan sempurna, sehingga tercapai kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat, dan masyarakat menjadi damai, ramah, dan toleransi selama bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada yang perlu dipertanyakan, monggo anak-anakku. Ada? Alhamdulillah. Monggo, kalau tidak ada juga tidak masalah. Dan yang lebih penting, memang apa istilahnya, kegiatan ini ya saya sangat-sangat berterima kasih masih diberi kesempatan. Menurut saya ini ya kebanggaan saya, dalam arti masih bisa mengikuti temu tatap muka dengan anak-anakku sekalian. Monggo kalau ada. Nonton, kalau mau nonton, mari kita tutup dengan doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa'amanna
Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tuhyina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma rizqna min fahmin nabiyyin wa ilhamil malaikatil muqarrabin bijahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya khaliqal asya'a tsabbit qalbina la dinika wa ala ta'atika. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.